Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbil bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat petang teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tetap selalu jaga kesehatan dan selalu cuci tangan dengan menggunakan masker. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan mengevaluasi pengendalian internal. Minggu sebelumnya membahas pengendalian internal ya, dan sekarang mengevaluasi pengendalian internal. Agenda di dalam tema ini, yang pertama kita akan membahas tinjauan umum. Lalu yang kedua, langkah risiko apa yang harus dimitigasi, dikurangi ya, mitigasi itu. Langkah dua, apakah pengendalian memitigasi risiko? Artinya apakah pengendalian itu mengurangi risiko? Yang keempat, bagaimana mengidentifikasi pengendalian internal yang relevan, ya. Yang kelima, langkah tiga, apakah pengendalian itu berfungsi? 6, langkah 4, apakah pengendalian sudah didokumentasi dan representasi tertulis tentang pengendalian internal. Oke, tema pada malam ini mengevaluasi pengendalian internal. Nah, di dalam mengevaluasi pengendalian internal itu ada beberapa tahapan harus kita pahami ya. Tahapannya itu ada 7 tema ini. Agendanya ya. Ya. Kita akan bahas pertama tinjauan umum terlebih dahulu. Di dalam tinjauan umum ya, seorang auditor pasti wajib mengevaluasi rancangan dan implementasi pengendalian. Nah, untuk apa? Untuk melihat apakah sudah dilaksanakan ya atau tidak melaksanakan pengendalian yang sudah ditetapkan. Begitu. Jadi pengendalian yang sudah ditetapkan itu sudah dilaksanakan atau belum. Itu tinjauan umum. Oke, langkah yang pertama. Risiko apa yang harus dimitigasi? Dikurangi. Identifikasi risiko bawaan mengenai salah saji material. Ya. Identifikasi risiko bawaan mengenai salah saji material. Apa itu? Risiko bisnis dan risiko kecurangan. Nah, apakah risiko ini bersifat pervasif? Pervasif itu artinya apa? Artinya menyeluruh. Risiko yang bersifat pervasif, menyeluruh. Pervasif menyeluruh yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Dulu kita sudah pernah bahas. Contoh gini. Di dalam laporan laba rugi ada namanya saldo penjualan. Nah, saldo penjualan di sana ada kekeliruan ya. Total saldo penjualannya itu 100.000. Ada kekeliruan senilai 30.000. Nah, berarti senilai 30.000 itu kan kekeliruan. Apabila 30.000 itu mempengaruhi pengambilan sebuah keputusan untuk membeli gorengan lagi, ya, berarti itu dikatakan pervasif. Ya. Saya punya penjualan senilai 100.000, tapi ada kekeliruan ataupun kecurangan ataupun pencurian dari penjualan tersebut senilai 30.000.
Nah, dari 30.000 itu apabila mempengaruhi pengambilan keputusan, maka dikatakan pervasif. Gitu. Tapi kalau misalkan dari 100.000 itu ternyata hilangnya 500 rupiah. Nah, apabila 500 rupiah itu tidak mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan, maka itu tidak dikatakan pervasif. Begitu ya. Jadi resiko bisnis dan resiko kecurangan, apakah resiko ini bersifat pervasif yang mempengaruhi semua asersi atau merupakan risiko spesifik yang mempengaruhi area laporan keuangan dan asersi tertentu. Ya. Ini langkah pertama. Jadi risiko apa yang harus dikurangi gitu. Maka kita harus cari, identifikasi dulu. Seorang auditor itu harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Identifikasi, periksa risiko bawaan, risiko bisnis gitu, dan risiko kecurangannya. Ya. Nah, ini contohnya. Contoh ya. Contoh risiko apa yang harus dikurangi. Contoh. Nah, apa yang bisa salah? Pertanyaannya itu. Laporan keuangan yang tidak andal. Nah, sumber risikonya terdiri dari faktor industri eksternal, ya, sifat entitas, kebijakan akuntansi, di mana mereka menerapkan kebijakan akuntansi tidak konsisten, gitu ya. Kemarin kebijakan akuntansi menggunakan FIFO, sekarang menggunakan average. Nah, itu kekeliruan. Kenapa kok tidak konsisten? Itu tujuan dan sasaran entitas, pengukuran kinerja, dan kecurangan. Itu sumber risiko. Lalu bagaimana pengendalian? Pengendalian penanggulangannya dengan pengendalian dan proses pada tingkat entitas. Pengendalian teknologi informasi, ya, dan pengendalian transaksional. Lihat poin yang kedua, salah saji ketika menyiapkan laporan keuangan. Ya, kurang kompeten. Akuntannya kurang kompeten. Nah, estimasi akuntansi keliru dalam menetapkan estimasi akuntansi, gitu ya. Lalu yang kedua, untuk penyisihan piutang. Yang ketiga, kebijakan akuntansi, penggunaan lembar kerja transaksi non rutin, entry jurnal, rekonsiliasi info untuk pengungkapan. Nah, lalu untuk pengendaliannya, pengendalian pada tingkat entitas, ya, perusahaan, sama pengendalian teknologi dan pengendalian transaksional. Dan yang selanjutnya, untuk apa yang bisa salah, transaksi yang tidak diolah atau dicatat dengan akurat, maka memiliki sumber risiko itu yaitu identifikasi pencatatan transaksi yang sudah disetujui, lalu klasifikasikan transaksi, lalu diukur, dipisah batas, cut off, ya, dan pengamanan aset. Tuh. Itu sumber risikonya. Lalu cara pengendalian penanggulangannya dengan cara pengendalian transaksional, pengendalian aplikasi teknologi informasi, yaitu beberapa pengendalian tingkat entitas. Ya, itu ya. Jadi ada apa saja yang bisa salah, sumber risiko, dan proses pengendalian penanggulangannya. Sekarang kita akan masuk ke langkah yang kedua. Nah, apakah pengendalian mengurangi risiko? Ya, langkah 2 itu apakah pengendalian mengurangi risiko? Jadi seorang auditor itu melakukan identifikasi proses bisnis, ya. Proses bisnis apa saja yang sudah ada.
Dengan cara yang pertama itu melakukan wawancara personalia ataupun karyawan perusahaan untuk mengidentifikasi pengendalian apa yang mengurangi risiko yang diidentifikasi oleh auditor. Yang kedua, melakukan review hasilnya. Jadi dari hasil wawancara itu dilakukan review. Apakah benar pengendalian itu memang mengurangi risiko gitu ya, ataukah tidak. Dan yang ketiga itu komunikasikan setiap kelemahan signifikan yang diidentifikasi dalam pengendalian internal. Ini contohnya. Contohnya di bawah. Nah, jadi seorang auditor itu telah melakukan wawancara kepada personalia dan ini hasilnya. Komponen pengendalian internal. Yang pertama itu lingkungan pengendalian. Jadi dibuat kolom ya, kertas kerjanya ini seorang auditor. Faktor risiko. Tidak menekankan integritas atau etika. Jadi sudah melakukan wawancara, ternyata di dalamnya itu tidak menekankan kejujuran dan tidak mengangkat etika. Maka pengendalian yang diidentifikasi kode etik atau fakta integritas ditandatangani pegawai setiap tahun dan ditegakkan melalui disiplin. Jadi setahun sekali ya, gitu. Tidak setiap waktu. Nah, lalu yang kedua, faktor risikonya itu pegawai yang tidak kompeten. Setelah diwawancarai ternyata ada pegawai yang tidak kompeten. Direkrut sengaja. Contoh misalkan bagian akuntan direkrut dari bukan lulusan akuntan gitu. Contohnya seperti itu. Nah, jadi dia tidak akan paham apa yang dimaksud dengan kertas kerja, laporan posisi keuangan, dan bagaimana alur-alur akuntansi yang selanjutnya dari proses jurnal umum, buku besar, buku pembantu piutang, utang, neraca saldo, jurnal penyesuaian, ya, kertas kerja lalu diposting ke laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Tidak akan paham kalau bukan dari akuntan. Nah, maka dengan ketidakkompetenan itu, pengendalian yang diidentifikasi oleh auditor itu ada ketentuan mengenai pengetahuan dan kemahiran yang wajib dimiliki pegawai. Nah, sedangkan rancangan pengendaliannya sudah mereview spesifikasi tugas untuk posisi kunci dan spesifikasi itu dapat diterima. Gitu. Ini dari hasil interview. Nah, lalu komponen pengendalian internal yang kedua itu penilaian risiko, di mana manajemen seringkali terkejut dengan peristiwa yang sebenarnya dapat diduga. Nah, risiko bisnis diidentifikasi dan dinilai setiap tahun sebagai bagian dari perencanaan bisnis. Itu. Rancangan pengendaliannya sudah mereview rencana bisnis, risiko sudah diidentifikasi, dimutakhirkan dan dinilai. Itu ya. Ini contoh dari apakah pengendalian mengurangi risiko. Oke. Yang selanjutnya, bagaimana mengidentifikasi pengendalian internal itu yang relevan? Gitu. Pertanyaannya bagaimana mengidentifikasi pengendalian internal yang relevan? Yang pertama itu identifikasi risiko bawaan. Nah, di mana identifikasi risiko pervasif di tingkat entitas dan risiko transaksional spesifik yang perlu dimitigasi melalui prosedur pengendalian internal untuk mencegah atau mendeteksi dan mengkoreksi salah satu material gitu. Itu untuk identifikasi risiko bawaan. Nah, lalu yang kedua itu tanya prosedur pengendalian internalnya yang mengenai risiko tersebut. Tanya siapa? Tanya owner ataupun manajer ataupun penanggung jawab. Apakah ada prosedur pengendalian internal di entitas itu untuk memitigasi, mengurangi setiap faktor risiko? Satu demi satu, nggak masalah gitu.
Lalu didokumentasikan oleh auditor. Jangan lupa tidak didokumentasikan. Jadi semuanya harus didokumentasikan. Hasilnya harus didokumentasikan. Semuanya catat prosedurnya itu. Dan pertimbangkan apakah pengendalian internal itu efektif mengurangi faktor risiko. Gitu. Contohnya seperti ini di bawah, contohnya ada. Nah, contohnya ini. Jadi ketika seorang auditor sudah identifikasi risiko, sudah bertanya kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian internal dan telah mendokumentasikan hasilnya, dia menghasilkan kinerja seperti ini. Risiko pelaporan keuangan diidentifikasi. Nah, jadi dalam level proses dan sales proses ya. Yang pertama itu menilai bahwa masih ada beberapa masalah. Di risiko pelaporan keuangan diidentifikasi masih ada beberapa masalah ya dari level proses. Lalu di sales proses itu risiko dimitigasi dengan baik. Lalu yang kedua, untuk kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten, di mana seorang auditor itu menemukan bahwa berpotensi mengandung kelemahan signifikan. Di sini warna merah ya. Nih, berpotensi mengandung kelemahan signifikan di sales proses. Kalau yang ini risiko dimitigasi dengan baik. Nah, ini proses identifikasi semua. Nah, yang ketiga, staf kompeten dan mahir. Ternyata risiko dimitigasi dengan baik. Ini dimitigasi dengan baik dan ini juga dengan baik. Ada wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Dengan baik, dengan baik. Sudah jelas di sini. Kegiatan pengendalian dirancang dengan baik dan dilaksanakan. Berarti sudah sesuai ya. Nah, ada pengendalian pemberantasan kecurangan. Nah, ternyata di bagian proses, di sini mengandung kelemahan yang signifikan. Dan di bagian sales proses, masih ada beberapa masalah. Inilah yang perlu dikomunikasikan ya oleh seorang auditor kepada para penanggung jawab, manajer, dan kepada pihak yang berkepentingan. Yang kurang baik ini dilakukan komunikasi. Ini pertemuan selanjutnya nanti akan dibahas proses pengkomunikasian. Gitu. Sedangkan di sistem informasi menghasilkan data yang andal, di sini masih ada beberapa masalah. Tapi di sales proses sudah baik. Nah, pengendalian dimonitor masih jelek ya, kelemahan masih lemah dan masih ada masalah. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh para pihak yang berkepentingan. Itu, teman-teman. Dan yang selanjutnya ya, langkah 3, apakah pengendalian itu berfungsi? Ketika bertanya seperti ini, maka sewajarnya seorang auditor setelah melakukan hal ini kan sudah pasti adanya proses pengamatan dan pendokumentasian, pengujian, pasti akan mengetahui apakah pengendalian itu sudah berfungsi ataukah belum setelah proses pengamati ataupun inspeksi operasi pengendalian internal yang relevan. Pasti sudah mengetahui gitu, ketika sudah proses pengamatan dan inspeksi. Gitu. Tidak cukup hanya bertanya saja. Gitu. Tidak cukup. Jadi auditor harus memastikan apakah pengendalian internalnya yang relevan memang diimplementasikan. Amati, tanya, konfirmasi. Gitu ya. Nah, sedangkan yang tahap yang keempat, apakah pengendalian sudah didokumentasi? Di mana ini langkah ini terdiri atas penjelasan naratif ya, sederhana. Dibuat oleh siapa? Oleh manajemen atau juga seorang auditor
internal. Lalu mengenai apa? Mengenai proses utama yang menggambarkan operasi. Contohnya apa? Misalnya ya, menyiapkan ataupun memproses bahan baku, mengolah bahan baku, dan mencatat semua kegiatan pengendalian intern yang relevan. Ya. Begitu untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal. Nah, lalu yang terakhir, representasi tertulis tentang pengendalian intern. Nah, ini terkait dengan pernyataan tertulis tentang pengendalian intern yang harus diminta dari manajemen yang mengakui bertanggung jawab. Gitu. Sama ya dengan atas. Tuh, jadi kita sudah mengetahui prosesnya, cara mengevaluasi pengendalian internal. Begitu teman-teman untuk pembahasan tema pada malam ini. Silakan dibaca bukunya ya, Bu Isa, International Standard on Auditing, Isa. Bukunya M. Tunakota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.